Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, em, 3 hari yang lalu PPN atau Pusat Prestasi Nasional mengupload tentang panduan teknis pelaksanaan kompetisi sains nasional SMP secara online tahun 2020, ya. Beberapa pertimbangan atau strategi pelaksanaan dari panitia. Yang pertama, karena pertimbangan adanya COVID, ya, atau pandemi COVID yang berlangsung sampai sekarang ini sehingga harus daring dan online. Kemudian media pelaksanaan kompetisi ini menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia pusat. Ini nanti di-download di Play Store. Kemudian pelaksanaan kompetisi harus mendisiplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing. Kemudian di bidang lomba, ya, seperti tahun lalu juga masih tetap ada 3 bidang lomba. Yang pertama adalah matematika, kemudian kedua IPA, yang ketiga IPS. Ketentuan umum KSN SMP ini adalah pelaksanaan KSN SMP dilaksanakan pada tahapan A. Yang pertama adalah pada babak penyisihan kabupaten dan kota, ada babak final. Di penyisihan ini yang saya lihat ada 2, ya, ada penyisihan pertama kabupaten dan kota, ada penyisihan kedua yaitu tingkat provinsi, lalu ada babak final di nasional. Untuk pelaksanaan KSN SMP kabupaten itu online. Ini aplikasinya nanti disediakan oleh panitia pusat. Saya tadi sudah mengecek di Play Store, ya, dengan keyword KSN, belum ada yang saya lihat dari panitia pusat. Kemudian ini nanti daring dengan berbasis Android, berarti kita harus pakai HP. Kemudian setiap sekolah hanya 3 utusannya, jadi setiap mapel hanya bidang lomba, maksud saya itu hanya 3, ya, berarti 1 IPA, 1 matematika, dan 1 IPS. Adapun sarana dan prasarana yang harus disiapkan peserta untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan perlombaan, yaitu teleponnya harus minimal, ya, minimal itu RAM-nya 2 GB, dan jaringan internet, tentu saja jaringan internet. Kemudian kapasitas ruang penyimpanan minimumnya atau ROM-nya itu minimum, ya, atau minimal 16 GB, dan tentunya adalah memakai sistem aplikasi KSN. Persyaratannya ada 6. Yang pertama tentu orang Indonesia, yang kedua bukan peraih medali di tahun sebelumnya, yang ketiga adalah terdaftar sebagai siswa SMP, MTS negeri ataupun swasta. Kemudian yang keempat mengikuti yaitu kelasnya ada di kelas 8 atau kelas 9 pada tahun ajaran ini 2020-2021. Yang kelima memiliki nomor induk yang terdaftar siswa nasional dan terdaftar di Dapodik, ya. Keenam, memiliki nilai rapor setiap semester sejak semester pertama serendah-rendahnya 75 untuk bidang lomba yang diikuti. Registrasinya, jadi registrasinya itu sudah dibuka per tanggal 25 Agustus 3 hari yang lalu sampai 14 September 2020, ya, dengan menggunakan melalui sistem aplikasi lomba Puspresnas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Registrasinya itu di laman ini, ya, http://smp.pusatprestasi nasional.kemendikbud.co.id /lomba, ya. Beberapa mekanismenya. Yang pertama, nanti sekolah kita itu akan mendapatkan kode pendaftaran berupa username dan password dari Dinas Pendidikan kabupaten atau kota setempat. Nanti sekolah yang melakukan registrasi melalui sistem aplikasi lomba dengan persyaratan dan ketentuan lomba. Ini adalah linknya untuk mendownload panduan pelaksanaan. Kemudian secara umum pelaksanaan seleksi itu terdiri dari koordinasi dari panitia pusat ke dinas kabupaten. Panitia pusat memberikan akun ke dinas kabupaten, ya. Kemudian untuk SMP itu diberikan akun, berarti kemungkinan ini panitia pusat sudah ada akun dari panitia pusat untuk SMP. Adapun untuk MTS itu dibuatkan akun oleh dinas pendidikan. Kemudian pelaksanaan lomba, ya.
Untuk pertama, adik-adik atau teman-teman harus mengunduh panduan di sini ya, di link ini. Kemudian harus menginstal aplikasi KSN di Play Store. Lalu kita login dengan akun yang telah diberikan. Jadi simple. Kemudian untuk penilaian ya, penilaian itu menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia, panitia pusat. Kemungkinan untuk pilihan ganda ini ada otomatisasi. Tapi untuk siang singkat dan oren mungkin ya tetap dinilai diperiksa secara manual. Kemudian untuk di tingkat penyelesaian 1 untuk juara 1 dan 2, 3 dan kabupaten itu dia berhak masuk ke tahap penilaian atau penyelesaian kedua di provinsi. Nah, untuk peserta KSN nasionalnya itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah ada ranking terbaik nasional. Jadi 34 terbaik nasional di masing-masing bidang dengan persyaratan maksimal 5 peserta per provinsi. Berarti jika ada provinsi yang ternyata siswanya misalnya ya di bidang IPA itu lebih dari 5 orang yang masuk di terbaik nasional, maka kelebihannya itu tidak dikategorikan terbaik nasional. Mungkin dia akan dimasukkan di 5 terbaik perwakilan provinsi ya. Yang kategori kedua adalah 5 terbaik perwakilan provinsi. Tentu ini adalah dengan nilai 5 nilai terbaik ya di setiap provinsi untuk masing-masing bidang. Untuk passing grade ya, passing grade provinsi itu ditentukan berdasarkan passing grade nilai total untuk setiap provinsi ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk waktu dan tempat pelaksanaan, tentu pelaksanaannya adalah di rumah masing-masing dan dilaksanakan serentak di 514 kabupaten dan kota pada hari Selasa 29 September 2020 secara daring, dibagi dalam 3 daerah atau waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat pukul 8.00 sampai 10.00. Waktu Indonesia Tengah pukul 9.30 sampai 11.30. Waktu Indonesia Timur pukul 10.30 sampai dengan 12.30 ya. Untuk tingkat nasional ya, beberapa kriteria peserta tingkat nasional. Yang pertama adalah nanti PPN akan menetapkan peserta nasional melalui surat keputusan, lalu diberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi. Peserta KSN berjumlah 204 orang untuk setiap bidang lomba dengan rincian 30 untuk peringkat nasional dan 170 itu berasal dari perwakilan 34 provinsi, di mana ada 5 perwakilan atau peserta terbaik setiap bidang lomba di setiap provinsi. Untuk pelaksanaan, jadi panitia pusat nanti memberikan password untuk login di aplikasi seluruh peserta KSN. Peserta melakukan login dan mengganti password sesuai dengan peserta. Jadi kita bisa mengganti password dan peserta KSN menjawab soal secara daring sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal. Kemudian peserta mengirimkan jawaban secara daring dengan menggunakan aplikasi KSN. Lagi-lagi basisnya adalah aplikasi KSN di Android. Untuk nasional, KSN SMP dilaksanakan selama 2 hari ya. Hari pertama untuk tes teori bidang IPA, IPS, dan matematika. Hari kedua, observasi atau pengamatan untuk bidang IPA dan PS, dan tes teori untuk bidang matematika. Penilaiannya saya di sini memberikan info 2 saja, yaitu pertama bentuk soal KSN-nya. Untuk IPA ada pilihan ganda dan uraian, untuk matematika ada uraian. Ini untuk level nasional ya, dan untuk bidang lomba IPS pilihan ganda dan uraian. Jenisnya untuk IPA tes teori observasi, matematika hanya tes teori, dan IPS tes teori dan observasi ya. Kalau di tingkat kabupaten matematikanya masih pilihan ganda 20 nomor. Waktu dan tempat pelaksanaan itu babak final KSN SMP dilaksanakan serentak 31 Oktober 2020 sampai 5 November 2020. Ini mungkin masih ada rentang jarak yang agak jauh ya, karena ini masih perkiraan ya. Tapi rentangnya pasti di pelaksanaan KSN nasionalnya itu di antara 31 Oktober sampai 5 November. Untuk ketentuan penilaian dan pemenang ya,
Untuk pilihan ganda, untuk IPA itu benar plus 4, salah minus 1. IPS benar plus 2, salah minus 2, ini di penyisihan 1. Untuk di final benar plus 4, salah minus 1. Matematika benar plus 5, salah minus 1, ini untuk di penyisihan. Karena di matematika misalnya cuma 20 nomor. Untuk isian atau uraian singkat, itu IPA maksimal 10 skornya di penyisihan 2. Dan maksimal skor maksimal 8 di final. Matematika 10 di penyisihan 2, maksimalnya skornya 7 di final. IPS maksimal 5 untuk setiap nomor skornya di penyisihan 2 dan maksimal 8 skornya di final ya. Untuk pemenang di KSN online SMP tahun ini itu ada 10 emas di setiap bidang, ada 15 perak dan ada 2 perunggu. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri dan Anda sudah terdaftar sebagai peserta KSN Kabupaten.